Utuslah kami kemanapun Tuhan mau, supaya kami memberitakan tentang kabar baik. Om Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, pagi yang indah Tuhan berikan untuk kami. Kami mengucap syukur Bapak, Kau sungguh baik, Kau sangat baik atas kehidupan kami. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau amat baik atas kehidupan kami. Kami berterima kasih.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Engkau mati buat kami. Sebelum kami lahir ke dunia ini, Engkau sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima pengorbananmu itu. Kami terima sepenuh-penuhnya pengorbananmu di kayu salib. Sehingga kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kami dimasukkan ke dalam golongan Israel rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah mengangkat kami sebagai anak-Mu. Engkau sudah mengangkat kami sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karunia-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami rindu pada hari Sabat-Mu ini, hari perhentian. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dari apa yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang beracara. Engkau yang menuntun ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami percaya Roh Kudus ada dalam rumah tangga. Roh Kudus ada setiap sudut-sudut ruangan saudara. Roh Kudus ada dimanapun. Engkau boleh mengakses siaran ini. Terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Karena ini adalah harinya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Salami kiri kanannya. Kalau ada di kiri, kalau di ada kanan. Kalau sendiri ya udah. Gak usah dipaksain. Kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Amin. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice,
We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panci, oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hidup. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Oh, ku tahu dia penolongku. Oh, ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panci. Oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hidup.
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mungkin ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan atau yang dapat berkat pada acara KKR kemarin, silakan diberikan kesempatannya. Dibuka saja mikrofonnya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang didapatin tadi kemarin sore atau minggu-minggu. Silakan duduk Papa Met. Kasihan. Silakan. Ada dari mahasiswa? Ada? Atau dari keluarga? Silakan. Satu, dua, tiga, ya. Rupanya disimpan dalam hati. Oke, puji nama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Yesus kami hidup, maka ada jaminan untuk hari esok kami. Karena Yesus hidup, maka ada jaminan untuk kehidupan kekal kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau janjikan untuk setiap kami. Di saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, tidak cukup Engkau hanya mengangkat kami sebagai anak, tapi Engkau memberikan kami penolong yang akan selalu ada bersama-sama kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh luar biasa atas hidup kami. Yes. Tidak cukup Engkau hanya mengangkat kami sebagai anak, menjadi ahli waris, tapi Kau berikan kami penolong yang akan menolong kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, dalam setiap pertumbuhan kerohanian kami, bahkan untuk setiap janji-janji Tuhan. Roh Kudus ada selalu bersama-sama kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku,
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Saya undang hambanya, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubahku. Urapanmu mengubah, urapanmu mengubahku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Bapa. Kami umat-Mu, kami siap Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Haleluya. Biar tanpa musik kita sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau Turababashirabatakiaralanamu, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Kau Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, perkumpulan kami pada pagi hari ini semata-mata hanya bagi-Mu ya Bapa, dan oleh karena-Mu ya Tuhan. Dan juga kami siap Tuhan untuk menerima bukan perkara yang lain selain Engkau sendiri Bapa, dan apa yang Engkau menyatakan bagi setiap kami Tuhan. Lebih daripada kerinduan kami, lebih daripada ketaatan kami untuk hadir dalam ibadah ini, Engkau Bapa lebih rindu lagi Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Oleh karena itu kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu dengan penuh antusias Bapa, kami mau menangkap isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus yang tolong setiap kami, juga tolong hamba-Mu ya Bapa. Pakai Tuhan untuk kami tangkap isi hati Bapa kami. Terima kasih Bapa, kuduskan semua peralatan yang kami pakai, jaringan, semua juga organ tubuh kami, telinga, semua mulut Tuhan pakai semua, kuduskan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba serahkan pelayanan hamba ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Yang memunculkan video boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Mudah-mudahan suara saya cukup kedengaran ya. Bagus saja ya, tadi sempat tidak berbanding katanya. Antara suara WL dengan suara gitar ya, mudah-mudahan ini cukup bagus dan jelas. Kalau ada yang nggak jelas tolong langsung di chat atau ya di chat lah ya, tolong ada hostnya di situ ya. Puji Tuhan, silahkan ditampilkan sebentar ya, full dulu. Bukan slide-nya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini saya rindu sharing di antara kita, mengingatkan kita bahwa kitalah pembawa kabar baik ya, kitalah pembawa kabar baik. Amin. Puji Tuhan. Jadi cuma sebenarnya ada satu judul yang lebih muncul duluan ya daripada topik ini. Sebenarnya itu representasi Allah, representasi Allah begitu ya, tapi saya belum sanggup untuk mengungkapkannya, bukan menjabarkannya, belum siap. Jadi ini mungkin lebih terkenal familiar ya, terdengar familiar bagi kita. Kitalah pembawa kabar baik. Ya itu gambar siapa, itu lukisan terkenal sepertinya itu yang saya pakai ya. Main comot saja dari internet, tidak sebut nama pelukisnya, bahaya juga nih. Itu pembawa kabar, dia King's Messenger, seorang pembawa pesan dari raja. Jadi dia dulu zaman dulu kan gitu ya, karena belum ada internet, belum ada jaringan komunikasi. Jadi kalau mau bawa pesan itu raja mungkin harus kirim orang pakai kuda atau apapun, mungkin perlu menyeberang pakai kapal laut untuk menyampaikan maklumat, peraturan kepada sekelompok warga negara yang tersebar di mana-mana begitu ya. Jadi ya mereka yang menunggang kuda gitu atau apapun modelnya, mereka bawa kabar ini maklumat raja. Nah seperti itu. Nah itu yang maksudnya ya, pembawa kabar baik yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Jadi dia bawa kabar kepada orang-orang, dan yang kabar yang dia bawa ini bukan cerita kehidupannya, tapi ini maklumat, ini peraturan, ketetapan yang diputuskan oleh raja dan dia bacakan bagi orang-orang. Nah itu pembawa kabar baik, itu gambarnya. Oke, kita baca dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Silahkan dilanjutkan, Re. Kabar baik, nah ini kabar baiknya itu apa gitu ya, kabar baiknya apa. Oke, lanjut. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, judul perikopnya itu berita kelepasan. Ayat pertama, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan.
tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Kan kabar baik ya. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. 7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin, puji Tuhan. Ini kabar selamat bagi bangsa Israel, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tetapi minggu lalu kita baru sama-sama merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Waktu ini bicara tentang terus apa kabar baiknya? Kan kita ini pembawa kabar baik. Tapi ya saya bawa kabar, tapi kabar apa yang saya bawa dan apa baiknya gitu ya? Kenapa sampai disebut kabar baik? Kalau dari versi penugasan Nabi Yesaya dulu, dia diutus kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang kita alami hari ini dengan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sama pesannya. Lihat itu Allahmu. Lihat dia yang sudah mati tersalib, menanggung semua dosa-dosa kelemahan kita. Dan dia bukan hanya mati, tapi dia sudah bangkit. Dia bangkit, semua dosa pelanggaran orang yang percaya kepadanya itu sudah dihapuskan semuanya. Amin. Sama pesannya, bahkan lebih kuat, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi semua umat manusia. Sebentar. Mudah-mudahan tidak ini suara berkurang-kurang ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, apa kabar baiknya ya? Kalau kabar saya diberitahu misalnya kan ya, ayo Pak Roy tolong disampaikan kepada ada kelurahan ya, kelurahan Petuk Bukit misalnya, tolong sampaikan kelurahan Petuk Bukit bahwa untuk tahun anggaran ini mereka dapat bantuan akan diberikan buku bacaan misalnya, buku bacaan untuk 3 anak SD gitu kan ya, 3 buku bacaan untuk 3 anak SD kelas 1, nah gitu ya, 3 orang saja kan ya. Saya bawa kabar baik, kira-kira sukacitanya seperti apa ya? Ya siap, saya laksanakan. Ini kabar baik nih, bawa kabar baik kepada ketemu Pak Lurah, Pak saya ini diutus Pak Wali Kota mau sampaikan kabar baik bahwa anggaran kita tahun ini mau menyampaikan bahwa warga Bapak ada 3 anak SD kelas 1 dapat buku gratis. 1 buku 1 orang. Itu ya. Tapi kalau kabar baiknya seperti ini, coba bawa kabar ke desa kelurahan Petuk Bukit, terus kabarkan bahwa tahun ini ada anggaran dari wali kota untuk semua rumah direnovasi, dibuat bertingkat gitu kan ya. Terus nanti belanja gratis kayak gitu kan ya. Ini pembawa kabar baiknya kira-kira sukacitanya seperti apa? Dia sudah nggak sabar nih, saya mau sampaikan sukacita ini. Datang itu dengan yakinnya, dia mau pakai pakaian yang selusuh apapun, saudaraku. Dia tahu kabar baik yang dia bawa ini bikin dia dikejar-kejar orang di sana, disambut dengan baik. Dia dengan santainya, bahwa nggak usah pakai penampilan yang seperti apa, karena yang dia bawa ini kabar baik yang luar biasa. Lapor ke lurah, Pak Lurah, ini ada kabar baik, tolong kumpulkan warga. Apa Pak, tahun ini dianggarkan semua warga kelurahan Petuk Bukit direnovasi rumahnya oleh pemerintah, gratis. Siapa yang gak kaget? Bapak Ibu saudaraku, waktu kita dengar kabar Paskah,
ada keselamatan bagi manusia. Kabar baik yang lebih dahsyat daripada yang bantuan renovasi rumah itu. Kabar baik tentang keselamatan kita, tentang keselamatan manusia, tentang pengampunan dosa bagi dunia. Apakah saya dan engkau, apakah gerejanya hari ini berantusias sekali untuk menyampaikan kabar baik ini? Atau menganggapnya ya kira-kira samalah dengan buku SD tadi itu yang satu orang dapat satu. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu Saudaraku? Tapi waktu kita tahu bahwa ini kabar baik yang tidak bisa buat kita tenang. Ini membakar, membuat saya dan engkau untuk saya harus sampaikan. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Ini nggak ada modal, nggak pandang modal, nggak ada modal kayak ada modal kayak pokoknya ini kabar baik yang begitu penting bagi umat manusia. Amin. Intinya sama yang disampaikan oleh Yesaya. Lihat itu Allahmu. Kalau perjanjian baru kan mulai ditandai Immanuel, Allah beserta kita. Jadi selalu mengarah, tunjuk kepada Bapa di sorga, tunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada pengharapan di dalam dia. Amin. Jadi bukan nunjuk kepada, oh ya ada masalahmu ya, sabar ya, positive thinking. Nanti badai pasti berlalu. Bukan urusan begitu. Tapi satu jaminan, satu kabar yang pasti. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi kabar baiknya bukan hanya seperti versi Yesaya yang mau disampaikan sekarang, tapi kabar baik yang mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Oh, luar biasa. Minggu lalu kita sama-sama merayakan Paskah dan itulah makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya dan engkau gereja Tuhan harus selalu berantusias kalau saya mau sampaikan kabar baik. Oleh karena itu saya harus hidup hari ini supaya saya masih punya kesempatan untuk sampaikan kabar baik. Kalau saya sudah dipanggil Tuhan, ya selesailah waktu saya. Tapi selama saya masih hidup, saya ada kesempatan untuk menyampaikan kabar baik ini. Luar biasa. Enggak pandang dia mau pakaian lusuh kayak dia mau pakaian seperti apa. Harusnya enggak punya apa-apa. Tapi kabar baik yang dia mau sampaikan itu dahsyat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya setelah kabar baik, terus dampak kabar baik ini apa nantinya? Itu kabar baik dampaknya ini bicara tentang orang yang menerima kabar baik itu ya. Next. Di Roma pasal yang ke-10 ayat 4-15. Ini perikop kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9 dampaknya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa ada gangguan di sini. Maaf. Saya ulang ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terus kabar baiknya apa? Di ayat yang kelima katakan begini, sebab dampaknya apa gitu ya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau kamu lakukan, kamu selamat. Kalau kamu sanggup lakukan hukum Taurat itu, kamu selamat. Tetapi kenyataannya tidak ada manusia yang sanggup untuk dengan sempurna melakukan hukum Taurat itu. Satu titik saja dia gagal melakukannya, dia gagal semuanya. Nggak bisa deh. Bagi Tuhan tidak ada yang toleransi satu titik, nggak ada. Tetapi kemudian dampaknya setelah ada kabar baik itu ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan lagi berdasarkan kita sudah lakukan perintah Tuhan baru nanti kita berkenan kepadanya. Enggak. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi percaya, mengaku dengan mulut dan percaya. Berikutnya memberi diri dibaptiskan. Itu perjanjian baru. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus loh. Apakah Bapa di surga sudah berubah? Dulu katanya orang yang melakukannya akan hidup, yang tidak melakukannya akan binasa.
Terus apakah Bapa di surga sudah berubah? Tidak berubah sama sekali. Ada yang binasa karena manusia gagal melakukannya. Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia menggenapinya. Dia yang binasa. Supaya apa? Berlaku yang di perjanjian baru. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu dampak kabar baik ini. Percaya kepada Yesus diselamatkan. Bukan lagi berdasarkan apakah saya sanggup melakukan perbuatan-perbuatan. Apakah saya sanggup melakukan tuntutan, ketetapan, hukum-hukumnya Tuhan itu. Kalau saya nggak sanggup, satu titik pun saya gagal semuanya. Tidak ada manusia yang sanggup, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Yesus Kristus, dia bukan keturunan manusia yang membawa dosa. Dia firman Tuhan yang berubah menjadi daging. Dia tidak membawa tabiat dosa itu, dia menjadi manusia. Yesus menjadi manusia, amin. Yesus menjadi manusia, sama seperti saya dan engkau. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, kemudian dia harus menggenapi tuntutan Bapa. Orang yang melakukan akan hidup karenanya, yang gagal mati. Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib kegagalan manusia. Dia yang mati supaya kita menerima dampaknya. Amin. Ini kabar baik yang harus saya dan engkau gerejanya harus disiarkan. Menjadi tugas saya dan engkau, saudaraku. Bagaimanapun caranya. Mau bikin gereja, kayak mau melalui pekerjaan, kayak mau melalui usaha apapun, kabar baik ini harus disampaikan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Next. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi, 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, oleh perencanaan Bapa Surgawi, semua fakta itu, perjanjian itu diubahkan dan sudah tersedia pengampunan, sukacita yang daripada Tuhan. Dan siapa manusia yang menerimanya itu peroleh keselamatan. Tetapi dikatakan begitu, bagaimana mereka dapat berseru kepada Bapa jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka enggak ada yang kasih tahu mereka? Bagaimana mereka dengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah, inilah panggilan gereja saya dan engkau, saudara-saudaraku. Maaf, ini hilang-hilang terus. Saya ganti-ganti buat ini ya. Hilang-hilang suaranya. Iya. No distraction. Saya dan engkau, Bapak Ibu Saudaraku, dengar, kita tahu kabar baik ini, dan banyak bangsa-bangsa yang Bapak bilang mereka itu umatku, tapi mereka belum kenal, mereka belum datang kepadaku. Harus ada yang menyampaikannya kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus pelayanannya sudah tuntas di kayu salib, dan sudah tuntas di kayu salib, dan harus ada yang menyampaikannya. Dan ini adalah satu kehormatan bagi gereja Tuhan untuk ambil bagian dalam perkara ini. Amin. Bukan urusan, oh ini dia pendeta, oh ini diakon, bukan urusan itu. Ya tadi itu ya, ibaratnya dia mau pakaian lusuh kayak seperti apa, dia mau nggak punya apa-apa kayak, dia nggak mungkin, dia, aduh saya nggak bersekolah pendeta, aduh saya nggak punya gelar ini, saya ini siapalah. Tapi dia punya kabar yang dahsyat yang dia harus sampaikan. Dia mau sampaikan dengan berjingkrak-jingkrak kayak, dia mau sampaikan dengan kalem, tidak mengurangi dahsyatnya kabar itu.
tidak mengurangi fakta yang dia sampaikan, Bapak Ibu. Dan inilah saya dan engkau panggilan kita. Maunya kita ini dikenal Bapa Surgawi. Saya hidup, ya ini ada profesi saya seperti ini yang memenuhi hari-hari saya, karir, profesi, pekerjaan, usaha. Atau kita tahu bahwa kita punya kesempatan untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan melalui profesi, melalui usaha, melalui karir, melalui pelayanan, melalui keluarga. Ya, ini bicara tentang dampaknya ya. Amin, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar dengan jelas. Next. Terus siapa? Siapa apa gitu ya. Next. Yesaya 40 ayat 1 yang sampai 40 ayat 1 sampai 11, ayat yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Hai Sion, hai anak-anak Tuhan, hai orang-orang yang sudah diperbaharui, engkaulah pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, orang-orang yang sudah dipulihkan, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak berarti bahwa kita harus pakai loudspeaker juga ya, tiru juga ya di loudspeaker pakai itu. Walaupun kalau nggak salah saya di Lampung ya, kalau nggak salah ya, ada pelayanan di sana GPDI ya kalau nggak salah dia, karena baru satu-satunya ada gereja di situ, belum ada dari agama yang lain. Nah mereka kalau ibadah pakai loudspeaker gitu. Ada juga gereja yang pakai loudspeaker gitu ya, nggak salah saudaraku ya. Nah, tetapi bukan intinya bukan tentang loudspeaker yang keras seperti itu. Tetapi saya dan engkau bahwa kitalah pembawa kabar baik itu. Amin. Hai Sion, pembawa kabar baik. Hai umat Tuhan, umat perjanjian, kamulah pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, orang-orang yang dipulihkan, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Oh, amin. Puji Tuhan. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita menyampaikan kabar baik itu juga menyangkut relasi kita dengan Bapa Surgawi. Kalau tadi penyampai pesan yang ke Petuk Bukit itu ya, terus wali kota sudah ngomong, ayo ada bantuan renovasi rumah untuk warga di sana. Nah, terus tergantung saya, ini percaya enggak ya, ini wali kotanya ini betul enggak ya? Nanti saya ngomong ke sana, tahun lalu kayaknya enggak seperti itu wali kotanya gitu ya. Terus dia berhadapan dengan masyarakat, Bapak Ibu begini, saya harus sampaikan nih, karena memang tugas saya, jadi enggak pede. Kalau saya enggak sampaikan nanti saya disalahkan. Jadi saya sampaikan apa adanya saja ya. Begini, jadi wali kota katanya, nah kan disampaikan karena enggak pede, enggak punya relasi, enggak punya keyakinan dengan orang yang mengutus dia. Tapi kalau dia tahu siapa yang mengutus dia, dia sampaikan, biarpun saya ini cuman pangkat saya, tapi yakin bos itu mau berbuat yang seperti ini bagimu. Apalagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan janji, tapi Yesus sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Sudah selesai. Bukan janji, sudah. Amin. Nah, tinggal saya dan engkau, bagaimana kita sebagai pembawa kabar ini punya relasi, punya hubungan yang baik, yang intim dengan Bapa Surgawi. Tuhan Yesus Kristus waktu dia berjalan di atas air, karena dia tahu Bapanya siapa. Dia tahu dia berjalan bukan karena dia Tuhan, sekali lagi. Dia berjalan di atas air bukan karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan kan terbang aja gitu. Dia berjalan karena dia manusia, dia berjalan di atas air. Tapi dia punya hubungan yang baik, yang intim dengan Bapa Surgawi. Dan dia percaya hukum alam harus tunduk dengan hukum-hukum Bapanya. Saya dan engkau, murid-murid Kristus, saya dan engkau kita perlu belajar untuk apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayo, saya nggak bilang, seperti itu, saya ngomongnya begini, mana buktinya Bang Roy? Saya dan engkau kita murid Kristus. Apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, ayo kita kerjakan.
pada kondisinya ya. Nggak kalau memang nggak perlu jalan di atas air, ngapain show di depan orang. Sini saya mau jalan di atas air. Ini kalau nggak perlu ya. Tuhan Yesus karena ada tujuannya datangi murid-muridnya, dia berjalan di atas air. Nggak perlu pamer. Oh, kita ini orang beriman jalan di atas air. Bukan perkara itu. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku, siapa pembawa kabar baiknya? Orang-orang yang dipulihkan, umat perjanjiannya Tuhan, saya dan engkau. Amin. Jadi nggak bicara soal pendeta, nggak bicara diakon, tetapi di mana kesempatan engkau membawa kabar baik itu di tengah keluarga besar, lingkungan profesi, pekerjaan, pelayanan, masyarakat, engkau utusan-utusannya. Saya dan engkau pembawa kabar baik itu. Amin, puji Tuhan. Next. Terus tentang otoritas, lanjut. Ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20, perikopnya itu kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sebab tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, Bapak Ibu saudaraku, saya tadi bicara tentang kalau seorang yang diutus membawa kabar, dia mungkin dari pegawai yang golongan rendah, tidak punya kapasitas, yang bukan kepala dinas atau apa. Dia orang yang sederhana, tapi dia bawa pesan mandat yang luar biasa. Dia bisa datang, ya memang nggak punya apa-apa, tapi kabar yang dia sampaikan itu dahsyat. Nah, apakah seperti itu kita anak-anak Tuhan? Di Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-19, Tuhan katakan waktu Tuhan perintahkan utus ke 70 murid-muridnya dengan kuasa, dengan perintah. Jadi 70 murid-murid ini hadir ke sana membawa perintahnya Tuhan. Jadi mereka bisa hadir, terus dalam nama Yesus engkau sembuh. Dalam nama Yesus iblis pergi. Itu perintah Tuhan. Jadi bukan mereka yang hebat seperti itu. Karena yang mereka bawa itu adalah perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dikatakan begitu ya, siap tidak siap saat ada firman yang ada pada kita, sampaikanlah itu. Karena firman itu akan bekerja bukan karena kita yang hebat. Di ayat 20 katakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Enggak usah bersukacita merasa hebat karena terjadi mujizat, terjadi apa. Enggak usah, enggak ada hubungannya. Yang dahsyat itu karena firman yang engkau, karena kabar baik, karena mandat yang engkau bawa itu. Amin. Jadi, saya ini siapalah, saya bukan pengkhotbah KKR, saya ini bukan siapa nanti kalau saya sampaikan ini, ya sekolah Alkitab aja nggak pernah kan ya, siapalah saya ini. Bukan urusan siapa kamunya, tetapi apa yang kamu sampaikan itu firman Tuhan yang pertama. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, ayo hadirlah kita di mana sampaikan firman Tuhan, baik tidak baik keadaannya, baik tidak baik waktunya, sampaikan firman Tuhan. Karena bukan kita yang menentukan, firman Tuhan ini yang dahsyat. Amin. Firman Tuhan. Kalau mau memandang kita ini, siapa ya ini yang kita hadapi kondisinya seperti ini, besar seperti ini, kita jadi nggak ada apa-apanya. Tetapi kita mau sampaikan itu karena itu firman yang dahsyat, kabar baik yang berkuasa. Amin. Nah, tetapi dalam sisi yang lain Tuhan Yesus katakan begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Orang-orang yang berjalan membawa kabar baik ini memang betul, yang berkuasa itu adalah firman, yang berkuasa itu adalah kabar baik, firman-Nya Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, kamu yang pergi, aku berikan kamu otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Ada otoritas yang bekerja, yang dari Tuhan bagi orang-orang yang membawa kabar baik. Itu
pengaturan Tuhan. Amin. Pengaturan Tuhan. Ayat 20 Tuhan bilang begini, gak usah bersuka cita kalau apa yang kamu lihat roh-roh sampai takluk lari terbirit-birit. Waktu kamu tengking ada orang yang bangkit, gak usah bersuka cita akan hal itu. Itu terjadi karena kuasa Tuhan. Bagianmu ya kamu bersuka cita lah karena namamu terdaftar di surga. Bersuka cita karena kita bisa memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Masalah itu terjadi kuasa dahsyat apa semua itu karena memang yang kita beritakan itu firman yang dahsyat. Amin. Jadi nggak usah takut nanti ya saya berapa kali doain orang mati nggak bangkit-bangkit saudara, tapi saya masih berani enggak doain orang mati. Masih gitu. Masih. Ya pertama kali saya doain orang mati di Palangkaraya ini terus ada yang menepuk. Masih ada imanmu bang? Ya, nggak ada pengaruh. Pokoknya apa yang ada dalam hati firman Tuhan berkuasa. Saya doain kan gitu. Masalah mau bangkit itu pokoknya saya serahkan pada Tuhan. Ya, jadi bukan ngada-ngada. Saya juga belajar banyak nasihat. Saya ini harus kondisinya khusus seperti ini. Namanya juga murid Kristus. Saya mau belajar, saya praktekin. Saya belum melihat. Bukan urusan saya lihat atau enggak. Pokoknya saya mau belajar. Amin. Gitu ya. Ya kita murid-murid ya intinya kita mau belajar, kita mau taat, bukan apakah nanti berhasil atau apa, urusan firman Tuhan yang dahsyat itu. Nah jadi bukan hanya Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya kabarnya yang berkuasa, tetapi pembawa kabar baik itu juga diberikan otoritas. Nah ada saya catatan di situ KKR kemarin ya, KKR I Believe, Bapak Ibu Saudara yang ikut, Bang Leo Penatua Leonardo Mangunsong dari GKKD Bandung Pusat. Itu waktu di akhir mendoakan orang-orang kan ya, beliau nengking iblis kan ya. Dalam hati waktu saya ikuti KKR, terus saya dapatin ya. Biar kita orang sederhana, tapi yang kita sampaikan itu kabarnya Tuhan, perintahnya Tuhan, mandat, keputusan, ketetapan Tuhan, sampaikanlah itu. Berarti kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Terus waktu itu Penatua Bang Leo mulai nengking, hei penyakit, hei setan keluar, pergi. Dalam hati mulai bertentangan dengan loh. Yang dahsyat kan itu firman-Nya yang dia sampaikan, bukan siapa dia, kan gitu ya, bukan siapa dia. Tapi kenapa Bang Leo nengking orang seperti orang yang berotoritas seperti itu? Diingatkanlah akan perkara ini. Aku memberikan otoritas kepada hamba-hambaku. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku bukan GR. Enggak usah datang pelayanan dengan, saya ini hamba Tuhan, saya ini punya otoritas. Enggak usah. Kerjakan saja, Tuhan yang berikan dan berlakukan otoritas itu. Ya mungkin saya mungkin bisa jadi sombong ya. Sudah datang, saya ini punya otoritas. Kita jadi sombong duluan sebelum melayani. Enggak, kita ini enggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan janji orang yang diutus diberikan otoritas. Bukan urusan saya dan engkau. Saya punya otoritas, itu urusan Tuhan. Tuhan yang berikan, seperti itu. Jadi waktu Bang Leo nengking penyakit, pergi iblis, setan apa semua. Di situ saya paham, iya. Tuhan berikan otoritas kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang mau memberi diri Tuhan pakai aku untuk aku menyampaikan kabar baik yang berkuasa itu, dan Tuhan sendiri yang memberikan otoritas. Enggak pandang, saya belum pernah sekolah pendeta, saya juga belum. Saya belum khatam baca Alkitab ini. Dari Kejadian selalu berhenti sampai di bilangan, terlalu banyak angka-angka, enggak pernah sampai wahyu gitu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang memberikan otoritas. Jadi bukan hanya sekedar kabarnya yang berkuasa, tetapi pembawa kabarnya itu diberikan Tuhan otoritas. Amin. Kalau sudah Tuhan yang berikan otoritas, Pak polisi itu yang badannya hanya seperti manusia biasa, dia bisa semprit, itu truk berhenti di depannya. Karena dia punya otoritas. Anak-anak Tuhan diberikan otoritas. Kita bawa kabar baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Next. Risiko. Bapak Ibu Saudaraku, ada hal-hal yang menjadi bagian pembawa kabar baik ini. Kita baca dari beberapa ayat firman Tuhan ini. Next. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama.
Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata Tuhan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Next. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Saudara-saudaraku, melebihi nabi-nabi yang pernah diutus oleh Tuhan, Yesus Kristus sendiri datang sebagai the messenger itu, pembawa pesan itu. Dia datang, tetapi apa yang dia terima, perlakuan seperti apa yang diterima. Orang-orang dari bangsanya sendiri menolaknya, bahkan akhirnya dia dianiaya, disalib, disiksa, dan mati. Walaupun memang semuanya harus dalam perencanaan Tuhan, Yesus harus disalibkan. Tetapi ini yang diterima sebagai seorang pembawa pesan ini. Jadi kalau saya dan engkau bawa pesan, kemudian orang cuekin, apa sih kamu itu? Ingat Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami semuanya itu jauh lebih dahsyat daripada yang mungkin saya dan engkau alami. Kita kabarkan, terus mungkin kita dilecehkan. Mungkin orang bilang, siapa sih kamu anak baru kemarin? Anak baru kemarin. Kamu siapa sih? Kita ini sudah begini-begini. Bapak Ibu, itu resiko-resiko pembawa kabar baik. Walaupun sudah ada otoritas begitu ya diberikan, tetapi resiko itu. Otoritas yang diberikan Tuhan tidak membuat kita, saya hancurkan kamu. Kalau menolak bukan seperti itu. Masalah menghancurkan atau apa itu urusan Tuhan. Tetapi tugas saya dan engkau bawa kabar baik itu sampai ke tujuan. Resikonya ya dicuekin atau bahkan mungkin mendapat aniaya-aniaya. Ya, gereja Tuhan, ayo murid-murid Kristus, kita fokus kepada perintah Tuhan untuk membawa kabar baik itu. Kalau mungkin di kalangan anak-anak mahasiswa mungkin ya, atau pelajar, ini Pak Pendeta sudah datang, mungkin digelari pendeta lah, digelari apalah kan gitu ya. Ini ya jangan sampai membuyarkan hati dan panggilan kita untuk kita menyampaikan kabar baik itu kepada kemana orang-orang Tuhan mengutus kita. Ada resiko-resiko, tetapi ingat Tuhan Yesus, dia the Messiah, the messenger, dia sudah mengalaminya terlebih dahulu. Jauh lebih dahsyat daripada apa yang saya dan engkau dapat alami hari ini. Bersukacita, ya, tetap bersukacita, fokus pada tugas itu. Next. Action, action gak lama-lama, next. Terus apa yang harus kita lakukan? Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, si wanita, si perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia sudah punya iman duluan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Jadi dia nggak dapat iman kebelakangan setelah dia jamah sembuh. Nah kan apa saya bilang bukan.
Dia sudah punya iman sebelum dia melakukannya. Tetapi waktu dia punya iman, nah dia belum mengalami kesembuhan itu sampai dia bertindak. Amin. Jadi ada iman, ada tindakan, kemudian dia mengalami kuasa Tuhan itu. Next. Nah, terus ini yang terjadi. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya, di Perjanjian Baru ini ada 3 versi cerita ini ya. Ada yang di Matius, Markus, Lukas. Tetapi saya cari yang ada ungkapan ini oleh murid-murid Yesus. Ayat 26. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita di pasar gitu ya, berdesak-desakan, terus kita bilang, siapa yang menyentuh aku? Yang bujur kau. Masa nanya kayak gitu, berdesak-desakan, terus nanya siapa sih yang menyentuh aku kayak gitu kan ya. Kalau pencopet mungkin tidak ketahuan gitu ya. Nah, begitu murid-muridnya bilang begitu. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Gitu, orang berdesak-desakan kok Tuhan bilang siapa yang jamah aku? Murid-muridnya ini gimana bos kita ini kan? Masa nanya siapa yang menjamah aku, katanya kita orang berdesak-desakan. Nah, ayat 25. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada power, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang jamah jubahku? Kalau Tuhan Yesus Kristus pada saat itu sebagai Tuhan, dia nggak perlu tanya, siapa yang menjamah jubahku? Atau kita nganggap, oh Tuhan Yesus sandiwara ini. Dia kan Tuhan, dia sudah tahu. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada di Alkitab yang kisahin yang sandiwara. Tuhan Yesus tidak punya ide, tidak tahu siapa yang jamah dia. Dia nggak sedang bersandiwara. Ini membuktikan Yesus sebagai manusia. Amin. Dia kehidupan Yesus mau mengajari saya dan engkau bagaimana teladan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus sebagai manusia murni, tidak tahu. Yang dia tahu memang pengurapan ada kuasa keluar dari dirinya. Tapi siapa yang menjamah jubahku? Saya rasa ada kuasa, ada power, ada pengurapan yang keluar. Sebagai manusia dia nggak tahu, tetapi sebagai orang yang diurapi Tuhan, dia sadar ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ya saudara, anak-anak Tuhan juga bisa mengalami itu ya. Ada kuasa, ada yang mengalir itu. Nah, Tuhan Yesus sebagai manusia dia tidak tahu, dia tidak sedang bersandiwara. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Yesus Kristus sebagai manusia, dia tampil dengan otoritas, dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Dan dia nggak sadar, dia nggak tahu saat karena hidupnya kemudian kuasa Tuhan bekerja. Kita gereja Tuhan, murid-murid Tuhan, waktu Tuhan mengurapi kita saat saya dan engkau dipenuhi oleh pengurapan Tuhan. Ada kasih, belas kasihan Tuhan memenuhi saya dan engkau. Nggak usah cari-cari pelayanan. Gitu ya. Beri diri datang, berjalan. Tuhan sendiri yang akan pakai bagaimana cara Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya. Kalau kita sudah tahu sih, saya ini punya kuasa, saya tengking iblis, lari, sudah sombong duluan gitu ya. Tapi waktu hati kita dipenuhi belas kasihan, hidup kita dipenuhi pengurapan Tuhan, Roh Kudus menguasai, ada hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi, terus kita menjadi alatnya Tuhan yang siap dipakai setiap saat. Hadir seperti Tuhan Yesus hadir, kemudian orang yang perlu pelayanan datang, jamah dia terjadi mujizat. Saya dan engkau tidak perlu, iya ya kita ini berkuasa atau apa ya. Firman Tuhan yang bilang seperti yang putusin. Bagian saya dan engkau hadir, ada di situ, jadi pembawa kabar. Masalah nanti mau sedahsyat apa Tuhan bekerja melalui hidup kita, urusan Tuhan. Urusan bagaimana dia mau pakai. Amin.
Tuhan Yesus nggak punya ide siapa yang menjamah aku. Tapi hidupnya tersedia untuk menyalurkan kuasa Bapaknya. Itulah panggilan saya dan engkau hari-hari ini. Anda bilang, oh ini ada pendeta yang orang pelayan KKR spesial, dia melayani KKR terus dia sembuhkan, banyak yang mengalami kesembuhan apa kelepasan, bukan urusan itu, saudaraku. Saya dan engkau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, penuh pengharapan, belas kasihan Tuhan memenuhi saya dan engkau. Terus kita ya hadir aja dalam profesi kita seperti biasa, nggak usah yang jadi tambah seperti apa ya. Hadir seperti biasa dalam profesi, dalam keluarga. Terus kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, belas kasihan dari Tuhan itu yang akan mengalir. Mendapatkan orang-orang yang mau dijamah Tuhan. Amin. Jadi serahkan, berikan diri kita ini menjadi alatnya. Amin. Puji Tuhan. Next. Aku dan kau. Bukan suka dan kau. Aku dan kau. Next. Ini aku, utuslah aku. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayo beri diri saya dan engkau gerejanya. Nggak nunggu, oh saya belum pendeta, saya bukan siapa-siapa, bukan pengurus gereja, bukan ketua komsel, nggak pernah juga dipercayakan jadi WL, main musik, bagi berkat pun masih sekali setahun, mungkin kayak gitu. Tetapi itu semua bukan menjadi alasan untuk kita tidak dipakai oleh Tuhan. Untuk kita katakan, jangan utus aku Tuhan, jangan ya. Markus pasal yang pertama 17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang diajak ini penjala ikan, mari ikut aku jadikan kamu penjala manusia. Ikut Yesus, Tuhan yang tahu caranya bagaimana membuat kita menjadi penjala manusia. Matius 28, 19, 20, karena itu ini isi hati Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Secara khusus saudara-saudari, adik-adik yang di pelayanan mahasiswa, hari-hari ini mahasiswa baru mulai berdatangan ke kota demi kota, termasuk kota kita, kota Palangkaraya. Ayo mari tangkap isi hati Tuhan ini. Tuhan rindu untuk mencapai, mengumpulkan orang-orang banyak lagi. Yang Tuhan sebut umatku, tapi mereka belum mengenal aku. Aku harus mengutus. Siapa yang mau kuutus? Saya dan engkau, saudaraku. Ya, ayo pelayan mahasiswa, siapkan hati, siapkan dirimu, ambil bagian, memberi diri. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Cukup, saudaraku, beri diri. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Pokoknya saya beri diri, nanti Tuhan yang pakai. Amin, puji Tuhan. Terakhir, next. Konsekuensinya, ya next. Bapak Ibu saudaraku, saat kita bilang ini Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tapi terima apa adanya aja ya Tuhan. Saya ini memang begini-begini aja, nggak bisa. Kita nggak bisa memberikan kepada Tuhan persembahan yang cacat. Harus memberikan yang terbaik. Saat saya dan engkau bilang Tuhan ini aku, pakaiku jadi alatmu. Bukan kita bilang Tuhan ini persembahanku, pokoknya apa adanya. Masa ngasih apa adanya kepada Tuhan? Dari prinsip perjanjian lama berikan kepada Tuhan tanpa cacat. Ya maksudnya ya dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah dipulihkan. Tetapi prinsip itu tidak berubah. Hari ini jangan sekali-sekali hanya karena alasan kasih karunia terus kita berikan kepada Tuhan asal-asalan. Enggak. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Waktu kita katakan Tuhan ini aku, utuslah aku, enggak bilang Tuhan terima, tapi terima apa adanya ya Tuhan, enggak begitu saudaraku.
kita dalam pertumbuhan kita sebagai murid-murid Kristus terus diproses, dimurnikan. Tuhan, aku memberikan yang terbaik kepadamu. Ini prinsip yang tidak pernah berubah mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Berikan yang terbaik. Kita memberi kesaksian yang baik bukan karena saya ini pengurus gereja, kalau saya nggak bersaksi dengan baik nanti apa kata dunia. Bukan urusan ada jabatan dalam pelayanan atau enggak, bukan saudaraku. Tapi karena kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya, kita mau menjadi alat yang terbaik, kita mau memberikan bagi Dia, giving Him the best, gitu ya, the best yang of us, yang terbaik yang dapat saya dan engkau berikan. Puji Tuhan. Dalam ini terakhir, saudaraku, dan dalam perenungan tadi, ya kemarin Bang Leo waktu dari GKDBP bilang kita ada KKR, I believe gitu ya. Saya bilang, kenapa Palangkaraya belum bikin ya? Dalam hati kecil bilang, belum punya kapasitas yang sekuat itu ya. Itu perlu kapasitas yang kuat, bukan hanya sekedar ngomong ya. Kalau ngomong berjam-jam terus kita punya fasilitas undang orang Zoom sana sini, ya siapa yang nggak bisa mengerjakannya, saudara-saudaraku. Tapi ini bicara kapasitas rohani. Dan dalam hati saya bilang saya mau belajar. Ayo, karena itu saya mendorong kemarin, ayo kita anak-anak Tuhan ambil bagian. Nah, walaupun mungkin kita bilang iya ya ini kan perlunya untuk penjangkauan orang lain, tetapi kita juga mau ambil bagian karena kita tahu misi apa yang sedang dikerjakan melalui KKR itu. Paling tidak kita mendukung orang-orang yang melayani. Kita dukung hamba-hambanya, kita dukung Bang Leo. Nah itu misi saya sih hadir kemarin walaupun lewat YouTube untuk salah satunya ya kalau Bang Leo lagi doain orang, kita doain juga. Amin. Jangankan doain, hadir juga. Ya saya nggak bilang siapa yang hadir nggak hadir ya. Tetapi ini ya, ilustrasi terakhir, biasanya ilustrasi di awal ya. Menteri Pertahanan Indonesia Pak Prabowo itu mulai tahun ini ya kalau nggak salah itu akan mengangkat cadangan militer ya kalau nggak salah ya. Pokoknya mau ada wajib militer seperti itu ya supaya tersedia cadangan angkatan perang seandainya sewaktu-waktu bangsa Indonesia misalnya begitu ya menghadapi peperangan. Tetapi fungsi lainnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau rakyat ini tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh bangsa, maka rakyat tidak seenak-enaknya saja. Pemerintah lagi giniin, lagi seperti ini, rakyat ini gini. Karena tidak satu perjuangan. Tapi kalau mereka sudah pernah diikutkan bahwa ini loh yang dihadapi negara kita, memang pemerintah, TNI, polisi apa semua hadapi. Tapi rakyat juga harus ambil bagian, bukan bermasa bodoh. Itu bicara tentang laskar dan pasukan. Begitu juga kita di rumah Tuhan, saudara-saudaraku. Waktu kita tahu bahwa kita sedang mengerjakan misi kabar baik ini, ayo semua ambil bagian. Jangan ada yang bilang, itu urusan pendeta aja itu. Ayo ambil bagian. Ya mungkin hanya mendoakan, ya seperti saya kan tidak ikut di Zoom, ya ikut di YouTube. Tapi kan, saya tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemimpin. Ayo kita dukung. Ya mungkin sampai nggak bisa hadir, tapi paling enggak hati saya ada di jadwal itu. Tuhan dengarkan, lawat Tuhan, itu doa yang sama. Kita di rumah Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, ayo punya sikap hati yang sama saudaraku. Jangan bilang itu urusannya pelayanan keluarga, itu urusannya komsel anak-anak. Enggak. Kita mengerti bahwa ada satu misi yang sama yang sedang kita kerjakan di dalam rumah Tuhan, dan semuanya itu untuk Tuhan. Ambil sikap hati. Ya mendukung dulu. Tuhan yang akan bawa, ayo maju lagi menjadi pekerjaku lebih-lebih lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita mengaminkan firman Tuhan yang kita dengarkan, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang kenal setiap kami Tuhan, yang dengarkan firman-Mu pada pagi sampai siang hari ini Tuhan. Engkau sangat mengenal, tidak ada orang lain di bumi ini, bahkan orang tua sekalipun, pasangan kami sekalipun tidak lebih mengenal kami dibandingkan Engkau Tuhan.
Dan apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sudah terjelas di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagaimana Tuhan-Mu memanggil kami, bagaimana Tuhan-Mu memakai kami. Dan kami tahu Tuhan secara keseluruhan bahwa Tuhan Engkau memanggil kami untuk pemulihan demi pemulihan. Engkau mempersiapkan gereja-Mu, semua umat-Mu bertumbuh menjadi dewasa rohani ya Bapa di surga. Engkau siapkan semua pekerja-pekerja-Mu, Engkau siapkan semua laskar-laskar-Mu. Dan hari ini Bapa, saat kami dengarkan firman-Mu, biarlah panggilan Tuhan, firman-Mu sungguh tertanam dalam setiap hati kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami katakan, Bapa, ini aku, utuslah aku. Masih banyak domba-domba-Mu yang Engkau sebut sebagai umat milik-Mu, tetapi yang hari ini mereka belum mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kami dalam hidup kami, pekerjaan, profesi, pelayanan, studi kami, keluarga kami Tuhan, kami mau Tuhan Engkau pakai kami menjadi alat-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa supaya dijauhkanlah roh cabul Tuhan dari kami yang menukarkan perkara-perkara rohani dengan perkara-perkara jasmani. Supaya kami tidak memandang rendah panggilan Tuhan. Tetapi biarlah ada sikap yang murni, yang tulus, yang tegas dalam hidup kami anak-anak-Mu untuk memberi yang terbaik kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman. Silahkan Bang Obed. Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya juga di rumah hari ini, nggak di gereja. Kita diberkati ya dengan firman-Nya, apalagi tadi malam kemarin sore udah ikut KKR virtual. Ya. Kita yakin walaupun virtual, KKR yang kita ikutin kemarin boleh memberikan dampak bagi kita. Saya pribadi sama istri juga ikutnya siaran ulang ya YouTube, karena kami lagi di luar kemarin, tapi kita percaya itu memberkati kita. Di saat ini kami Jemaat Tuhan mengucapkan selamat bagi yang baru pertama bergabung pada di tempat ini. Kayaknya ada Bang Godwin juga ya Bang ya. Shalom Bang ya, dari Bandung. Bang Godwin. Ya. Untuk jadwal pelayanan seperti yang sudah berjalan ya. Ada komsel pelajar setiap Senin jam 16.30, jam 5 kita revisikan jam 5 sore online. Kita dukung juga pelajar yang sedang masa-masa ujian ya, yang kelas 3 SMP juga 3 SMA, dan kita dukung semoga mereka boleh mendapatkan kelulusan yang terbaik, nilai yang terbaik, dan sekolah lanjutannya yang juga yang dari Tuhan gitu ya. Juga pelayanan mahasiswa setiap hari jam 5 sore di Sekre Manjuhan juga ada online, dan pelayanan profesi setiap hari Rabu jam 18.30 juga online, dan juga mendukung doa juga untuk pelayanan profesi di Matahari setiap Jumat pagi ya jam 8.45. Puji Tuhan profesi masih diberikan kepercayaan untuk melayani rekan-rekan di Matahari Departemen Store setiap Jumat pagi. Nah, mari dukung doa supaya pelayanan ini boleh berdampak luar biasa bagi karyawan-karyawan di Matahari. Juga pelayanan keluarga setiap hari Sabtu jam 7 malam ya. Setelah itu doa, persekutuan doa kumit jam 18.30 setiap hari Jumat. Diundang Bapak Ibu semua saudari boleh bergabung di PD Komit. Kita mendukung doa baik pelayanan yang ada maupun pelayanan di luar kota juga bagi bangsa. Dan hari-hari ini
kita dukung doa buat bencana alam yang sedang terjadi di bangsa kita, di NTT, di Klungkung, dan baru-baru dengar ada terjadi di Jawa Timur ya, di Malang juga Pak. Kita dukung dalam doa. Mari semua kita boleh terlibat supaya kita terus dibakar dengan isi hati Tuhan bagi bangsa kita terutama. Mungkin itu aja untuk jadwal pelayanan. Selain itu ya kita tetap berjaga-jaga dalam hari-hari dengan tetap protokol kesehatan, dengan menerapkan 3M atau 5M ya, dimanapun kita berada. Untuk persembahan tetap boleh diberikan transfer atau diserahkan langsung ke bendahara gereja. Itu saja informasinya, Bang. Juga pelayanan di Bukit Lumut ya, tetap berdoa bagi keluarga Pak Ricci yang melayani ke sana. Semoga jemaat di sana boleh terus diberkati dengan pelayanan kita di sini dan boleh dihasilkan pekerja-pekerja baru. Ya, itu saja informasinya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Obed buat pengumumannya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan dari Bang Godwin. Waktu kami persilakan. Oh, pagi. Dengar ya? Ya, sebenarnya sih nggak ada pesan khusus. Saya hanya ikut bergabung bersama teman-teman. Senang bisa melihat wajah-wajah walaupun tidak bisa ke sana. Jadi terima kasih untuk kebenaran firman-Nya. Saya sangat diberkati Bang Rosyad ya. Jadi salam untuk rekan-rekan di Palangka. Untuk pesan sih dari penatua, ya kita sama-sama mengerjakan apa yang menjadi bagian kita ketika Tuhan sudah tempatkan kita di Palangka. Jadi seperti yang sudah Bang Roy sampaikan, sungguh bahwa kalau tadi saya dapat perenungannya bahwa sebagai seorang pembawa kabar baik itu bukan tentang sebuah, itu adalah seperti apa ya, seperti identitas kita. Jadi bahwa kita itu memang sudah pembawa kabar baik. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, ya identitas kita adalah pembawa kabar baik. Jadi benar, itu bukan tentang siapa kita, bukan tentang latar belakang sosial dan segala macam, tapi ketika kita dalam Kristus, kita adalah pembawa kabar baik. Yang kedua yang saya dapatkan tadi yaitu bahwa iman, ya jadi tadi kan dari Roma 10 dan saya lanjutkan di Roma 10 ayat 17 bilang begini, tetapi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi karena pada saat itu kan surat Roma belum ada, jadi ya ketika kita mendengar, ya artinya hari ini kita merenungkan firman Tuhan, ya firman itu menjadi satu benih iman di dalam diri kita. Yang kedua yang saya dapat, yang ketiga yang saya dapetin dari firman tadi, ya ketika kita sering mendengar tentang Kristus, maka yakin bahwa iman di dalam diri kita itu akan muncul, dan iman itulah yang menggerakkan kita untuk mampu bisa pergi keluar. Ya, kita terus berdoa supaya belas kasihan Tuhan, kerinduan Tuhan yang ditaruh mungkin ketika kita ketemu customer nih, bagi para pengusaha, mungkin yang keluarga, ketika kita ketemu dengan saudara yang lain, ataupun pasti Tuhan taruh sesuatu di dalam batin kita untuk apa yang kita sampaikan untuk mereka. Dan setiap kali juga saya mengalami itu dan saya membagikan apa yang menjadi hati Tuhan untuk mereka. Ya, itu yang saya dapetin dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Terima kasih. Walaupun saya agak terlambat hadir tadi. Jadi di jalanan macet. Bukan jalan macet. Kan kalau onsite alasannya, kenapa terlambat? Oh ya, jalanan macet. Kalau di online kan nggak bisa bilang, oh jalanan macet. Nggak bisa. Kuotanya terbatas atau apa. Oke, itu aja. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bang buat yang dibagikan buat kita semua. Dan kita mau akhiri ibadah kita pada
pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Saya undang Bang Roy. Bagi Dia Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, oh selama-lamanya, oh haleluya, kemuliaan dan hormat selamanya bagimu ya Bapa, bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Harababa shiraba takasiki namaku harababa haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang maha baik Tuhan. Bapa, pada siang hari ini kami gerejamu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami, umat-Mu Tuhan yang terdampak siklon Tuhan Seroja Tuhan di NTT, di Sumba ya Bapa di surga Tuhan. Pertolongan Tuhan itu yang sungguh nyata dan berlaku bagi mereka Tuhan. Kuatkan Tuhan umat-Mu, gerejamu di sana ya Tuhan, supaya sekalipun ada badai yang begitu besar melanda Tuhan, tapi sungguh mereka yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan, mereka terus teguh Tuhan, mereka terus kuat ya Bapa di dalam-Mu Tuhan. Kami berdoa mendukung saudara-saudari kami, gereja Tuhan, jemaat-Mu di sana Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, apa yang Engkau izinkan terjadi Tuhan, kami berdoa supaya sungguh gerejamu di sana menyadari Tuhan, Tuhan mau memporak-porandakan perkara-perkara yang tidak benar. Kami berdoa supaya sungguh kesatuan tubuh Kristus terjadi lebih-lebih lagi dahsyat Tuhan di NTT Tuhan, dan pemurnian di dalam gerejamu Tuhan, supaya sungguh hanya Yesus Kristus saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergerak di sana juga bersama-sama pemerintah yang menolong Tuhan mengatasi semua korban-korban
ya Bapa, Tuhan yang cukupkan segala yang diperlukan. Damai sejahtera surgawi terjadi Tuhan untuk NTT dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera surgawi terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di sana jauh lebih dahsyat daripada badai yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Gereja Tuhan dipulihkan, orang-orang damai dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi di Klungkung, Tuhan pengenalan akan Tuhan terjadi dan melanda di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan kerajaan Kristus itu yang dinyatakan di Klungkung Tuhan. Kami berdoa memberkati Klungkung dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang-orangnya ya Tuhan, supaya sungguh kebenaran Kristus, kebenaran yang sejati Tuhan, didapati Tuhan orang-orang di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terbuka pintu-pintu pekabaran Injil untuk masuk Tuhan ke wilayah ini. Kami berdoa orang-orang damai disiapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, bencana gempa Tuhan yang terjadi di Jawa Timur, Tuhan di Pasuruan, di Malang, Bapa di sorga di Kabupaten Malang, Tuhan yang teguhkan Tuhan orang-orang di sana, umat-Mu ya di sana ya Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan, terlebih gereja-Mu ya Bapa di sorga, anak-anak-Mu, mari Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka, supaya mereka membagikan penghiburan sejati itu kepada mereka di sana ya Tuhan. Bapa kami berdoa ya Tuhan, kami tahu bahwa semua bencana yang terjadi atas bangsa negara kami Tuhan, tidak satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan Engkau pegang kendali atas segala sesuatunya, dan kami percaya bahwa sungguh Roh-Mu bekerja jauh lebih dahsyat daripada semua bencana-bencana ini ya Tuhan. Demikian juga di tempat kami di Kota Palangkaraya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Bapak kami berdoa semua rencana Tuhan yang sedang dikerjakan Tuhan, pemulihan-pemulihan, pemuritan Tuhan, komsel-komsel yang dikerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapak di tempat ini. Mari Tuhan yang lawat semuanya dan teguhkan semua. Kami berdoa untuk persiapan penyambutan mahasiswa baru. Bapa di sorga, mari Tuhan yang mengerjakan kepanggilan Tuhan, kesehatian di antara kami, supaya kami sungguh dengan satu hati yang sama. Kami siap-siap Tuhan untuk menyambut, untuk melayani Tuhan orang-orang yang datang Tuhan sebagai untuk studi Tuhan di Kota Palangkaraya. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan mahasiswa, pengurapan Tuhan, hati Tuhan mengalir Tuhan atas setiap adik-adik kami, anak-anak kami di sana, saudara-saudari kami, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan di Bukit Lumut, Tuhan yang menyertai dan memimpin Pak Emmanuel, sekeluarga melayani ke sana ya Tuhan. Tuhan pimpin sertai mereka, urapi mereka ya Tuhan. Kami berdoa terlebih lagi sukacita dan pengenalan akan Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan di Bukit Lumut. Mereka bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat keluarga ini juga kembali ke Palangkaraya Tuhan, kami berdoa Tuhan yang pimpin sertai mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami pelayanan Pak Budi Tuhan di Laman Baru ya Tuhan. Tuhan yang teguhkan mereka, Tuhan yang luruskan Tuhan semua panggilan pelayanan, supaya Bapa di sorga, firman-Mu, hati Tuhan itu secara murni Tuhan itu yang dikerjakan dan bukan perkara-perkara yang lain. Kami berdoa dijauhkan semua ambisi-ambisi manusia, semua perkara yang ketidakmurnian Tuhan di dalam gereja-Mu, supaya semua murid-murid Kristus mengalami pemurnian demi pemurnian. Terima kasih Bapa, berkat-berkat-Mu nyata Tuhan atas jemaat di Laman Baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada saudara-saudari kami juga yang sudah tersebar Tuhan di berbagai tempat. Bapa kami berdoa Tuhan yang teguhkan mereka ya Bapa, supaya sungguh firman Tuhan yang sudah tertanam dalam kehidupan mereka terus bertumbuh, berkembang, dan mereka mengerjakannya sehingga berbuah berlipat kali ganda bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik, anak-anak kami Tuhan yang dalam mulai minggu ke depan Tuhan akan memasuki ujian tes untuk masuk ke tahap pendidikan selanjutnya ya Bapak. Ketetapan yang daripada Tuhan itu yang sungguh berlaku Tuhan atas anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jalan-jalan Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, dan mereka boleh tangkap perkara ini, dan mereka dengan serius Tuhan mengandalkan Engkau dan belajar dan mempersiapkan diri dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelaksanaan UTBK di Sekarkus di Kota Palangkaraya, di Provinsi Kalimantan Tengah, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat
Tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi, kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia sempurna bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima semua berkat-berkat rohani itu secara sempurna. Dan Bapa, saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksimu di bumi ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, dengan iman, kami mau melangkah meraih menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memenuhi lumbung-lumbungmu dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam keluarga rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan pakai juga kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang lain, baik yang ada sekeliling kami bahkan yang jauh sekalipun, untuk nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan, yang sudah memberikan persembahan syukur, janji iman, persembahan khusus. Bapa Tuhan yang memberkati semua yang sudah dikumpulkan, dan berikan kami hati yang waspada dalam kami mengelola keuangan dalam rumah-Mu. Demikian juga dalam kami mengelola setiap harta benda yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan yang berikan kepada kami hati yang bersyukur, jauhkan hati yang foya-foya dan pesta pora dari hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bang Godwin. Oh iya, shalom Roy semua. Siapa nih? Bang Jeffrey, Obed, Pak Roni, saya kayaknya belum pernah. Tina, semua ya. Salam ya, makasih sudah hadir bersama. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bang Jadi Godwin, serasa sudah... ada di Palangka aku ini sekarang. Makasih sudah berkunjung jauh-jauh dari Bandung. Oh, iya. Oke, terima kasih. Bang Godwin. Oh ya, yuk. Dadah. Dadah kata Ori. Oke, izin live ya. Ya Bang. Yo, salam Bang, semua ya. keluarga, Ya, teman-teman Bang. yang lain. Thank you, God bless. Dadah.